Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 66, yaitu surat At-Tahrim, mulai ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Dan kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang besar, masalah yang sulit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan solusi dan memberikan jalan keluarnya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat hari berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya di dalam video-video yang ditayangkan oleh channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan limpahan rezeki. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua dari mara bahaya dan dari fitnahnya dunia ini dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
asyarabbukum an yukafira ankum syai'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar yauma la yukhziyullahu nabiyya walladina amanu ma'ah nuruhum yash'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, wahai orang-orang yang kafir, pada hari ini janganlah kamu membuat-buat dalih untuk dimanfaatkan. Kamu hanya akan diberi pembalasan mengenai apa yang dahulu kamu lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Boleh jadi Tuhan kamu akan menghilangkan dari kamu keburukan kamu dan memasukkan kamu ke surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Pada hari itu Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia. Cahaya mereka akan memancar di depan mereka dan di tangan kanan. Mereka berkata, Tuhan kami sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan berilah perlindungan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 8. Oleh karena itu, surga bukanlah hanya tempat menikmati kenikmatan dan memetik ganjaran perbuatan baik selama di dunia, melainkan pula merupakan titik permulaan perkembangan kemajuan rohani yang tidak ada putus-putusnya. Permohonan untuk disempurnakan cahayanya adalah benar-benar suatu keinginan yang tidak ada henti-hentinya untuk disempurnakan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan rohani dalam kehidupan surga tidak akan ada habis-habisnya. Setiap derajat kemuliaan yang dicapai oleh seseorang tampak kurang sempurna bila dibandingkan dengan derajat kemuliaan berikutnya yang akan dicapai oleh seseorang. Jadi Quran Suci mengajarkan sebuah prinsip bahwa perkembangan daya-daya rohani manusia
seperti yang terjadi di dunia ini, betapapun tidak terbatasnya, tidaklah disegel dengan kesudahan. Akhirat adalah benar-benar titik permulaan menuju ke daerah indah yang amat luas yang harus dijelajahi, yang terbuka setelah orang meninggal dunia, tatkala jiwa sudah dibebaskan dari pembatasan kurungan yang berasal dari tanah. Oleh karena itu, orang yang menyia-nyiakan kesempatan di dunia ini, ia akan mengalami cara pengobatan di akhirat untuk menyembuhkan penyakit rohani yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Ini adalah undang-undang yang tidak dapat dibantah lagi, yakni bahwa tiap-tiap orang pasti akan merasakan hasil perbuatannya sendiri. Setelah pengaruh racun yang merusak jiwanya itu dihilangkan di neraka, dan mereka sudah sehat dan siap meneruskan perjalanan menuju tujuan yang luhur, mereka tidak bertinggal lagi di neraka. Kita lanjutkan ayat 9. Ya ayyuhan nabiyyu jahidal kufara wal munafiqina waghlud alaihim famawahum jahannam wabi'sal masir. Daraballahu masyalan lilladina kafaru amro atanuhi wa imra'atu wa imra'atalat wa imra'atalut kanata abdaini min ibadina salihain faqawnatahuma falam yu'niya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'adaqilin. Wal daraballahu masyalan lilladina amanu imra'ata fir'aun adqalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannati wal awqi wannazini min fir'auna wa amwalihi wa nazini minal qaumid dhalimin wa maryam ibnata imra'ana allati aqshanat
farjaha fanafaqna fihi min ruhina wasadaqat bikalimati rabbiha wa qutubihi wa kanat minal qanitin. Artinya, wahai Nabi, berjuanglah melawan kaum kafir dan kaum munafik, dan bersikap keraslah melawan mereka, dan tempat tinggal mereka ialah neraka. Dan buruk sekali tempat peristirahatan itu. Allah mengemukakan perumpamaan bagi orang yang kafir. Istri Nuh dan istri Lut, mereka berdua di bawah dua hamba di antara hamba kami yang soleh, tetapi mereka berdua berkhianat kepada mereka, yaitu dua hamba kami. Maka mereka berdua tidak berguna sedikit pun terhadap Allah, dan dikatakan kepada mereka berdua, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk. Dan Allah mengemukakan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun, tatkala ia berkata, Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi Engkau di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim. Dan Maryam, anak perempuan Imron, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan kepadanya ruh kami. Saya ulangi lagi. Dan Maryam, anak perempuan Imron, yang menjaga kesuciannya, maka kami tiupkan kepadanya ruh kami, dan ia membenarkan sabda Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan ia adalah golongan orang yang patuh. Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 9. Kata kerja yang kami terjemahkan berjuanglah ialah jahid, yang dari kata ini digubah menjadi kata jihad. Menilik hubungan kata itu dengan kalimat di muka dan di belakangnya menunjukkan seterang-terangnya bahwa yang dimaksud jihad di sini bukanlah berperang, karena perang tidak pernah dilancarkan terhadap kaum munafik yang mereka itu secara praktis diperlakukan sebagai kaum muslimin. Oleh karena itu, tatkala Nabi suci Muhammad SAW diperintahkan supaya melancarkan jihad terhadap kaum kafir dan kaum munafik, maka terang sekali bahwa jihad bukan hanya berbentuk perang saja, melainkan pula jihad dalam bentuk yang lainnya.
Penjelasan ayat 10. Inilah contoh pengikut Nabi yang menentang ajaran gurunya. Sudah tentu nabinya tidak dapat menyelamatkan mereka. Penjelasan pada ayat 11. Inilah contohnya orang baik yang belum bebas dari perbuatan dosa, yang ciri orang dosa di sini dilambangkan dalam bentuk Fir'aun. Tetapi mereka mempunyai keinginan yang keras untuk diselamatkan dari dosa dan berjuang sehebat-hebatnya untuk membebaskan diri dari segala macam belenggu. Contoh dari orang-orang tulus yang diuraikan di dalam perumpamaan ini menggambarkan bagaimana wahyu Allah Ta'ala dianugerahkan kepada manusia sempurna. Menarik perhatian sekali kalimat yang berbunyi, kami tiupkan kepadanya ruh kami. Ternyata bahwa dhamir hi artinya dia dalam kata fihi tidak dapat ditujukan kepada Siti Maryam. Oleh sebagian mufasir, dhamir hi itu ditujukan kepada Nabi Isa. Jadi artinya ialah bahwa Siti Maryam melahirkan seorang putra yang menerima wahyu ilahi. Tetapi mungkin pula bahwa dhamir hi ditujukan kepada orang mukmin yang dicontohkan dalam diri Siti Maryam. Adapun tujuan perubahan itu mungkin untuk menarik perhatian adanya kenyataan bahwa yang dimaksud di sini bukanlah meniupkan ruh, melainkan menganugerahkan wahyu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada saat ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua di dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini semua dapat meningkatkan ilmu dan meningkatkan amal baik kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.